Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mariani dari kelas PAI 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar konstruktivisme dan teori belajar humanisme. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, membangun, mengkonstruksi pengetahuan pemahaman tentang dunia tempat manusia hidup. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa konstruktivisme memberikan kesempatan seseorang untuk menciptakan hukum dan mental mereka sendiri yang akan digunakan untuk menafsirkan dan menerjemahkan pengalaman. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai hak untuk mencari cara dalam menafsirkan dan menerjemahkan pengalaman mereka. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun pendapat dasar tentang konstruktivisme yang diungkapkan oleh Merrill dalam Suyono dan Haryanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan di konstruktivisme melalui pengalaman. Yang kedua, belajar adalah penafsiran personal tentang dunia nyata. Yang ketiga, belajar adalah sebuah proses aktif di mana makna dikembangkan berlandaskan pengalaman. Yang keempat, pertumbuhan konseptual berdasar dari negosiasi makna, saling berbagi tentang perspektif ganda, dan pengubahan representasi mental melalui pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, belajar dapat dilakukan dalam setting nyata. Ujian dapat diintegrasikan dengan tugas-tugas dan tidak merupakan aktivitas yang terpisah atau penilaian autentik. Yang selanjutnya, konsep dasar aliran humanisme. Aliran humanisme adalah salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai bentuk kekecewaan terhadap aliran psikologi sebelumnya, yaitu aliran psikoanalisis dan behaviorisme. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis dan behaviorisme beranggapan bahwa seolah-olah manusia tidak berdaya dengan dirinya sendiri, yang kepribadiannya dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut teori humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori belajar humanisme sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Yang selanjutnya, karakteristik teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Upaya membangun sumber daya manusia ditentukan oleh karakteristik manusia dan masyarakat masa depan yang dikehendaki adalah manusia-manusia yang memiliki wajar kemandirian, tanggung jawab terhadap risiko dalam mengambil keputusan, mengembangkan segenap aspek potensi melalui proses belajar yang terus-menerus untuk menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri, yaitu suatu proses mempelajari menjadi, mampu melakukan kolaborasi dalam memecahkan masalah yang luas dan kompleks bagi kelestarian dan kejayaan bangsanya. Yang kedua, konstruksi pengetahuan. Untuk memperbaiki pendidikan terlebih lagi, sebelumnya harus mengetahui bagaimana manusia belajar dan bagaimana cara mengajarnya. Kedua, kegiatan tersebut dalam rangka memahami cara manusia mengkonstruksi pengetahuannya tentang objek-objek dan peristiwa-peristiwa yang ditemukan yang
ditemukan selama kehidupannya. Yang selanjutnya, asumsi teori humanisme dan teori konstruktivisme. Asumsi dari teori humanisme adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Prinsip belajar dari teori ini adalah dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberi ruang bagi individu untuk mengeksplorasi minat dan kemampuannya sendiri. Terakhir, asumsi dari teori konstruktivisme adalah bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Prinsip belajar dari teori ini adalah dengan memberikan masukan yang bermakna bagi individu dan memfasilitasi proses pembentukan pengetahuan secara aktif. Yang terakhir ada alternatif teori konstruktivisme dan teori humanisme. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari, sehingga peserta didik selalu aktif dan kecerdasannya meningkat. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran ini melibatkan interaksi sosial antara peserta didik, sehingga mereka dapat saling belajar dan membangun pengetahuan bersama. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini mengajak peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran ini mengajak peserta didik untuk belajar melalui pengalaman, sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik. Yang terakhir, pembelajaran berbasis kebutuhan. Pembelajaran ini mengedepankan kebutuhan peserta didik sebagai individu, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.